Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kecerdasan buatan kali ini kita akan membahas tentang materi jaringan syaraf tiruan. Jaringan itu dari bahasa net, net. Kemudian syaraf itu neural dan tiruan itu artificial. Jadi jaringan syaraf tiruan diambil dari istilah artificial neural network atau biasa disingkat dengan ANN. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah sebuah metode atau paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem syaraf biologi seperti pada otak manusia. Jadi cara kerjanya jaringan syaraf itu adalah seperti otak manusia. Elemen kunci dari paradigma ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri dari neuron dan bekerja sama serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Cara kerja JST seperti cara kerja manusia, yaitu belajar. JST sering digunakan untuk pengenalan pola atau klasifikasi data. Belajar di sini kita punya konsep gini ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak pengetahuan yang didapat. Jadi nanti ketika kita menggunakan jaringan syaraf tiruan, semakin banyak data yang dimasukkan, maka dia akan semakin pintar untuk mengolah data. Jaringan syaraf tiruan, apa kelebihannya? Yang pertama adalah dia bisa adaptif atau bisa mempelajari pekerjaan berdasarkan data yang diberikan. Dengan struktur yang sama, ini misalkan ya, kok dia datanya beda, dia nanti akan bisa menyesuaikan dengan data masukan. Kemudian kelebihan lain dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterima selama saat pelatihan atau saat belajar. Real time operation, yaitu perhitungan jaringan syaraf dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang bisa produksi secara khusus. Kekurangannya tidak efektif jika menggunakan operasi numerik dengan presisi yang tinggi. Karena jaringan syaraf tiruan itu diadopsi dari struktur otak manusia ya. Jadi pasti nanti presisinya itu mendekati 90% atau 80% itu sudah bagus. Tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi aritmatik, logika, dan simbolis. Kalau seperti ini, kita bisa menggunakan fuzzy ya, jangan menggunakan jaringan syaraf. Untuk beroperasi, JST butuh pelatihan, sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihan sangat lama. Aplikasi JST ada banyak, bisa dicek kalian di Google Scholar. Di sini misalnya JST untuk deteksi penyakit. Di sini untuk pengenalan citra, untuk penentuan deteksi. Ini untuk memilih. Jaringan syaraf itu rata-rata untuk seperti itu ya. Untuk deteksi, untuk mengenal, untuk penentuan. Seperti itu.
Jadi rata-rata itu otak manusia kan untuk seperti ini ya, untuk menebak. Nah, dalam data mining ini nanti istilahnya adalah klasifikasi. Jaringan saraf tiruan menggunakan model biologi seperti ini. Jadi akan ada neuron yang disajikan sebagai model neuron biologis sebagai komponen konsep untuk melakukan komputasi. Nah, neuron-neuron itu nanti kalau kita bedah itu kan ada bagian dendrit, kemudian bagian dendrit ini ya, bagian akson. Nah, seperti itu. Jadi tahapannya nanti kan ada sinyal yang masuk ke dendrit. Nah, dendrit ini kan seperti ini ya. Jadi masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, masuk ke dendrit ya intinya. Nah, sinyal itu berupa rangsangan dari neuron yang masuk melalui dendrit. Sinyal diterima dan kemudian dijumlahkan. Nah, karena bergabung jadi satu, masuk sini ya. Jadi nanti digambarkan dengan penjumlahan dan dikirimkan melalui akson. Berjalanlah sinyal itu, sampai bersentuhan dengan neuron yang lain. Ini kan bagian yang terakhir. Ternyata di sini itu ada neuron yang lain. Nah, bertemulah ini akson dengan dendrit dari neuron yang lain. Nah, seperti itu. Sinyal itu akan diterima oleh neuron yang lain jika memenuhi threshold tertentu. Logikanya gitu ya nanti. Logika jaringan saraf tiruan untuk proses rangsangan. Oke. Nah, ketika ada neuron nah sepertinya enggak seperti ini ya, kemudian ketemu dengan neuron yang lain, dengan dendrit dari neuron yang lain di sini, berarti akan ada proses transfer data jika dia memenuhi threshold. Nah, proses transfer data ini seperti ini kalau digambarkan dalam proses biologis disebut dengan sinapsis. Jadi sinapsis itu adalah proses transfer data dari sebuah neuron menuju ke neuron yang lain. Itu. Nah, model neuron itu yang dalam biologis akan dimodelkan menjadi model komputasi seperti ini. Jadi ini dendrit 1, dia akan menerima sinyal, kemudian berjalan, ketemu dendrit atau neuron yang kedua yang menerima dendrit. Pertemuan ini disebut dengan sinapsis. Nah, ini akan berjalan lagi. Kemudian untuk konsep komputasinya seperti ini. Jadi ini dianggap dendrit. Ini ada rangsangan. Rangsangan di sini adalah berupa data. Nah, masuk ya dari beberapa dendrit. Kemudian masuk ke dalam nukleusnya dengan cara dijumlah. Nah, nanti kan masuk seperti ini kan dijadikan satu, dijumlah. Nah, kemudian jika memenuhi threshold, maka dia akan dilanjutkan. Itu ya konsepnya model komputasi JST.